Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi memahami komunikasi interpersonal yang efektif. Pertama, kriteria komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Yang kedua, efektivitas fungsional dan sosial. Secara fungsional, komunikasi organisasi didefinisikan sebagai pertunjukan atau penafsiran pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar pihak lain itu dapat menangkap maksud yang dihendaki penyampaiannya baik secara verbal maupun nonverbal. Unsur-unsur komunikasi sosial. Yang pertama, komunikator yaitu pihak yang memulai komunikasi. Yang kedua, amanat, yaitu merupakan hal yang disampaikan. Yang ketiga, media untuk menyampaikan amanat, yaitu upaya yang dipakai untuk menyampaikan amanat kepada penerima. Yang keempat, komunikasi yaitu orang atau satuan orang-orang yang menjadi sasaran komunikasi. Ada beberapa jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama, komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang kedua, komunikasi satu arah dan komunikasi timbal balik. Yang ketiga, komunikasi bebas dan komunikasi fungsional. Yang keempat, komunikasi individual dan komunikasi massal. Selanjutnya ada pemeliharaan hubungan baik. Bersikap baik, para peneliti menyebutnya perilaku prososial ini termasuk bersikap sopan, ceria, dan ramah, menghindari kritik dan kecocokan, bahkan ketika ia melibatkan untuk mengorbankan diri. Berkomunikasi termasuk misalnya menelpon hanya untuk mengatakan bagaimana kabarmu atau mengirim kartu atau surat. Pendekatan terhadap konflik. Faktor penyebab. Menurut Leopold von dan Howard Becker, secara umum ada 4 faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu pertama, perbedaan individual, yang kedua, perbedaan kebudayaan, yang ketiga, perbedaan kepentingan, yang keempat, perubahan sosial. Ada fungsi dan akibat konflik. Yang pertama, konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang kurang baik. Yang kedua, konflik dengan kelompok tertentu akan melahirkan kohesi dengan kelompok lainnya dalam bentuk aliansi. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat biasanya akan mengunggah warga yang semula pasif kemudian memainkan peran tertentu secara lebih aktif. Yang keempat, konflik juga memiliki fungsi komunikasi. Ada beberapa cara mengatasi konflik. Yang pertama, paksaan atau koersi. Cara ini dengan memaksa pihak yang bersengketa untuk mengadakan perdamaian. Yang kedua, arbitrasi. Merupakan proses untuk mengatasi konflik dengan melalui pihak tertentu yaitu arbitrator. Yang ketiga, mediasi. Merupakan cara penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan yang baik dengan pihak konflik. Yang keempat, negosiasi. Merupakan cara penyelesaian konflik dengan inisiatif pihak-pihak yang berkonflik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.